Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Fadila dengan NPM 22311047 dari kelas SI 22CDX, mata kuliah Data Warehouse. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ETL, Extract Transform Load. Pentingnya ETL dalam konteks Data Warehouse. Mengapa sih ETL itu penting dalam konteks Data Warehouse? Karena memungkinkan pengguna untuk menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam repositori pusat yang besar yang disebut gudang data. Proses ETL melibatkan beberapa langkah yaitu ekstraksi, transformasi, dan loading. Dan ETL penting dan memungkinkan pengguna untuk mengintegrasi, membersihkan, dan menyimpan data dari berbagai sumber sehingga meningkatkan kinerja analisis dan keputusan bisnis. Kemudian tahap ekstraksi dalam ETL, Data Warehouse. Yang pertama ada ekstraksi data. Tahapan ini melibatkan mengekstrak data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti sistem basis data, sistem CRM, investasi, data sensor, media sosial, dan lainnya. Data ini dapat berupa SQL atau non-SQL, server, sistem CRM, dan ERP, plus file, email, dan halaman web. Nah, yang kedua ada transformasi data. Setelah data diekstrak, tahap ini melibatkan pengubahan dan konsolidasi data untuk membuatnya lebih cocok untuk analisis. Transformasi data memungkinkan melibatkan penghilangan kesalahan manusia, inkonsistensi, dan masalah data lainnya yang dapat mengganggu analisis dan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada penyimpanan data. Tahap ini melibatkan penyimpanan data yang telah diekstrak dan dikonsolidasi ke dalam data warehouse. Proses ini memungkinkan melibatkan loading awal, tahap keseluruhan, dan loading berkala terhadap perubahan data sehingga refresh data untuk menghapus untuk memperbarui data. Oke. Nah, kemudian langkah umum untuk ekstraksi data menggunakan SQL. Proses ekstraksi data dari berbagai sumber menggunakan SQL biasanya melibatkan penggunaan pemerintah SQL dan teknik tertentu untuk mengambil data dengan cara sesuai dengan kebutuhan proses ETL. Yang pertama ada identifikasi sumber data. Tentukan sumber data yang akan diekstrak. Bisa berupa database rasional seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, file text, spreadsheet, atau sumber data lainnya. Nah, yang kedua, konveksi ke sumber data. Gunakan perintah SQL untuk membuat koneksi ke server data yang sesuai contohnya. Contohnya, jika sumber data adalah database MySQL, kita dapat menggunakan perintah connect. Nah, yang ketiga, ekstraksi data menggunakan SQL query. Nah, perintah select untuk mengekstrak data dari tabel atau objek data lainnya. Pilih kolom yang diperlukan dan tentukan kriteria ekstraksi menggunakan clause where jika diperlukan. Nah, yang ketiga, ekstraksi data menggunakan SQL query. Selama ekstraksi, pertimbangan untuk menangani data yang rusak atau tidak lengkap menggunakan fungsi SQL seperti close atau case when untuk menggantikan nilai yang hilang. Kemudian, yang kelima ada ekstraksi data menggunakan SQL query. Jika proyek melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber, kita dapat menggunakan perintah SQL untuk menghubungkan hasil ekstrak dari beberapa query. Kemudian yang kelima, login untuk pelaporan. Gunakan SQL untuk mencatat aktivitas ekstra, kesalahan, atau informasi.
Nah, kemudian selanjutnya, contoh bagaimana data diambil dari berbagai sumber. Yang pertama, jika kita ingin mengkoneksikan data ke sumber data, kita bisa menggunakan perintah use nama database. Nah, kemudian yang kedua, jika kita ingin mengekstrak data menggunakan SQL query, kita bisa menggunakan perintah select column. Contoh, select kolom 1, kolom 2, from, nama tabel, where, kondisi. Nah, yang ketiga, penanganan data yang rusak atau tidak lengkap. Nah, jika ada data yang tidak lengkap atau rusak, kita bisa menggunakan perintah select kolom 1, close kolom 2, nilai pengganti. Nah, nilai yang ingin kita ganti. Use kolom 2 from nama table. Nah, yang keempat, menggunakan instrumental menggunakan SQL. Select kolom 1, kolom 2 from nama tabel where. Nah, yang kelima, login dan pelaporan. Menggunakan perintah insert into. Log ekstraksi waktu. Ekstraksi waktu. Nah, berhasil dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, proses transformasi data. Yang pertama, membersihkan data dari deduplikasi. Nah, dari penghilangan data yang tidak relevan atau berganda sehingga mengidentifikasi dan menghapus catatan duplikat. Yang kedua, standarisasi data. Mengubah format data ke dalam format tertentu sesuai dengan kebutuhan kita, serta mengkonfirmasi data yang dari format lokal ke format yang lebih umum. Nah, yang ketiga, pengelompokan data. Menyusun data berdasarkan kategori tertentu. Nah, seperti mengelompokkan data berdasarkan kode produk, divisi, atau tahun. Nah, selanjutnya, pengubahan data konsolidasi data dengan melakukan perubahan dan penggabungan data untuk mempersiapkan analisis, seperti mengubah suatu ukuran, mengkosongkan bidang data, atau menyederhanakan data. Nah, yang terakhir, penggabungan data. Menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mempersiapkan data master yang konsisten dan akurat. Selanjutnya, penjelasan mengenai pembersihan, normalisasi, dan transformasi. Apa sih pembersihan data itu? Nah, pembersihan data itu proses pembersihan data. Langkah ini merupakan langkah penting tahap informasi ETL. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis anomali atau ketidaksesuaian dari data yang dapat mengganggu integrasi dan akurasi. Nah, ini melibatkan langkah-langkah seperti mendeteksi dan menganalisis nilai yang hilang, menghapus duplikasi, serta menangani data yang tidak valid dan tidak konsisten, seperti data bertujuan untuk menghasilkan dataset yang bersih, konsisten, dan siap untuk diolah lebih lanjut. Nah, yang kedua, normalisasi data. Normalisasi data adalah proses di mana struktur data diubah menjadi bentuk yang diinginkan atau diterima secara umum, yang melibatkan pengorganisasian data ke dalam bentuk yang minimalkan redundansi, menghindari anomali penulisan data, dan memastikan integrasi data. Normalisasi sering digunakan dalam desain database rasional untuk memastikan bahwa hubungan antar tabel efisien dan meminimalkan duplikasi data dengan merinci struktur data. Normalisasi membantu meningkatkan efisiensi penyimpanan dan dapat memudahkan.
Selanjutnya, transformasi. Penggabungan data dari berbagai sumber data federation juga merupakan bagian integral dari transformasi, memungkinkan integrasi data dari sumber yang berbeda, penerapan aturan bisnis, konversi tipe data, dan penghasilan data turunan adalah aspek lain pendukung proses transformasi untuk pengaji data dalam bentuk yang paling bermanfaat bagi kebutuhan bisnis. Keseluruhan proses transformasi data adalah tahap krisis data ETL yang mengubah data mentah menjadi informasi bernilai tinggi untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, contohnya. Contohnya ketika sebuah toko melakukan transformasi data penjualan harian menjadi laporan bulanan. Proses pengelompokan data ini dilakukan dengan mengkategorikan penjualan berdasarkan produk, wilayah, atau waktu. Nah, hal ini memungkinkan pemilik toko untuk menganalisis tren penjualan yang membuat keputusan berdasarkan informasi berkelompok yang baik. Dalam konteks pengelompokan investasi, standarisasi data dilakukan dengan mengubah format atau satuan ukuran barang, misalnya mengkonversi berat barang dari pound ke kilogram, agar semua data inventaris memiliki format yang sama, memudahkan perbandingan dan analisis. Ketika seorang profesional pemasar mengolah daftar pelanggan, mereka mungkin perlu membersihkan data dari menghapus entry ganda, memperbaiki kesalahan tulisan, atau menghilangkan entry yang tidak lengkap. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dan kehandalan data pelanggan. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam tahap loading. Yang pertama, pemilihan data warehouse. Menentukan target data warehouse yang akan digunakan untuk menyimpan data, kemudian memastikan kompatibilitas antara format data yang diproses dengan struktur data warehouse. Yang kedua, transfer data. Memindahkan data yang sudah ditransformasi dari staging area ke data warehouse. Metode transfer bisa melalui koneksi langsung, file transfer, API, atau metode lainnya melalui dengan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, validasi data. Mengecek kelengkapan dan integrasi yang dimuat data warehouse, memastikan tidak ada kesalahan inkonsistensi dalam data yang ditransfer. Yang keempat, loading data. Proses memasukkan data ke dalam tabel atau struktur data warehouse yang sesuai. Kemudian memperhatikan format data, tipe data, dan struktur tabel yang dituju. Yang kelima, indexing. Membangun indeks pada kolom-kolom yang sering digunakan untuk pencarian atau query. Meningkatkan performa dalam pencarian dan pengambilan data. Yang keenam, penerapan keamanan. Menerapkan pengaturan keamanan untuk melindungi data dari dalam data warehouse. Pengaturan akses, ekstensi, atau audit untuk menjaga kerahasiaan dan integrasi data. Kemudian yang ketujuh, pencatatan log. Mencatat aktivitas loading untuk keperluan monitoring atau troubleshooting. Kemudian melacak keberhasilan atau kegagalan memproses loading serta mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang ke-8, pemberitahuan. Memberitahukan pihak terkait bahwa proses loading telah selesai, menginformasikan status dan hasil loading untuk kelancaran proses selanjutnya. Kemudian yang ke-9, monitoring. Monitoring performa data warehouse setelah loading untuk memastikan kelancaran akses query. Monitoring ini untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, data yang sudah diolah disimpan dalam data warehouse. Data yang sudah diolah dalam konteks data warehouse disimpan dalam suatu sistem penyimpanan data yang dirancang untuk menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu
penyimpan data yang tunggal, terpusat, dan konsisten. Data ini biasanya bersifat historis dan berorientasi subjek, yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Proses penyimpanan data ini melibatkan memuat data yang telah melalui tahap ekstrak dan transformasi ke dalam database pusat. Data warehouse memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas bisnis intelligence dan membantu para eksekutif, manajer, dan data analisis dalam pengambilan keputusan strategi. Kemudian, contoh tools atau platform yang digunakan untuk tahap loading. Nah, yang pertama ada tools Database Management System atau DBMS. Yang pertama ada SQL Server Integration Service atau disingkat dari SSIS. Tool ETL yang terintegrasi dengan Microsoft SQL Server memiliki fitur yang lengkap untuk loading data ke dalam SQL Server Data Warehouse. Nah, yang kedua, Oracle Data Integration. Nah, tools ETL yang terintegrasi dengan Orange Database memiliki fitur yang lengkap untuk loading data ke dalam Orange Data Warehouse. Yang ketiga, MySQL Worksheet. Tools untuk mengelola MySQL database, tetapi juga memiliki fitur untuk loading data ke dalam MySQL database. Kemudian selanjutnya, tools yang kedua yaitu ETL tools. Nah, yang pertama ada Information Power Center. Tools ini yang paling populer dan banyak digunakan di bawah industri. Fiturnya yang lengkap untuk ekstraksi, transformasi, dan loading, dan manajemen data warehouse. Yang kedua, IBM Data Store. Tools ini memiliki fitur yang lengkap dan mendukung berbagai platform data warehouse. Nah, yang ketiga ada Talent Open Studio. Tool ini banyak digunakan karena gratis dan mudah digunakan, memiliki fitur yang cukup untuk kebutuhan ETL dasar. Nah, yang keempat ada Pentaho Data Integration, yang juga memiliki fitur yang lengkap dan mendukung berbagai platform data warehouse. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu dalam konteks ETL, extract, transform, load, data warehouse terdapat 3 tahap, yaitu ekstraksi, transformasi, dan loading. Tahap ekstraksi melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber seperti sistem basis data, sistem CRM, investasi, data sensor, media sosial, dan lainnya. Tahap transformasi melibatkan pengubahan dan konsolidasi data untuk mempersiapkan untuk analisis seperti pembersih data, standarisasi data, pengelompokan data, pengubahan dan konsolidasi data, dan penggabungan data. Tahap loading merupakan langkah terakhir dari proses integrasi data, di mana data diekstrak dan ditransformasi ke dalam data warehouse untuk disimpan dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, data warehouse memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas business intelligence dan membantu para eksekutif, manajer, dan analisis untuk pengambilan keputusan yang strategis. Nah, baiklah, bagaimana cara memastikan kualitas data dalam proses ETL? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.